siapa yang dimaksud mau memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ini ke Partai Golkar ya. Kalau di Partai Golkar menurut saya kita ada 7 menteri ya, 1 gubernur, 2 wamen. Menurut saya tidak ada dari SDM Partai Golkar ini yang mengarah kepada upaya untuk itu. Karena justru seperti misalnya Pak Bahlil selaku Menteri SDM. Beliau menata tentang LPG, tata niaga LPG untuk menciptakan tata kelola yang baik. Ini adalah mewujudkan daripada apa yang menjadi Bapak Presiden terhadap efisiensi. Bang Karni kita paham ada 87 triliun sebagai subsidi. Yang seharusnya rakyat pemanfaat harus menikmati daripada subsidi tersebut. Ternyata di dalam kenyataannya banyak kebocoran atau ada kebocoran, tidak kurang lebih 20 triliun kebocoran itu. Kenapa? Karena sistem tata niaga ini yang dimana Pertamina hanya bisa mengontrol sampai kepada pangkalan. Di tingkat bawah agen, sub-agen itu tidak bisa dikontrol oleh sistem Pertamina. Sehingga di sini ada kebocoran kalau Bung Adian mengatakan ada oplosan apa dan sebagainya. Itulah kebocoran. Ini yang hendak ditata oleh SDM. Tapi kemudian di Jabodetabek ini terjadi keributan. Yang ribut siapa? Bukan konsumen. Yang ribut adalah para pengecer. Yang dianggap itu menghilangkan daripada mata pencemaran. Sebenarnya tidak. Ini bagaimana Menteri SDM menata tata niaga ini sehingga bisa dikontrol. Kemudian penerima manfaat itu bisa menerima subsidi dengan baik. Begitu Bang Ari. Tapi apakah tidak akan dari Menteri SDM itu bisa dianggap mau memisahkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Saya kira jauh sekali kalau itu. Jadi istilah saya Bang Nurdin, ini seperti diacak-acak tuh tingkat kepuasannya Pak Prabowo itu oleh Bung Bahlil gitu loh. Itu saya kira tidak begitu Burnai, enggak begitu. Jadi gini, yang mengatakan itu kan Pak Dasko. Begini, ya. Presiden tidak mungkin dia sampai kepada kebijakan yang sangat teknis. Ini kan kebijakan teknis. Presiden itu kan kebijakan yang strategis, yang substansial. Salah satu kebijakan strategis Pak Presiden adalah kurangi kebocoran atau hilangkan kebocoran. Ya, jangan ada kemiskinan. Nah, Pak Bahlil ini mengimplementasikan itu. Bagaimana mengurangi kebocoran? Tadi yang subsidi 87 triliun itu. Nah, ini kemudian dilakukan tata kelola dengan sistem tata niaga ini. Tapi kebijakan teknis ini tidak mungkin tidak dibahas dalam ratas. Pasti dibahas dalam ratas itu. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Pak Bahlil itu melakukan hal yang benar sekali. Hanya saja memang betul bahwa ini komunikasi dan sosialisasi yang kurang. Itu setuju. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakan ini harus dilanjutkan agar supaya tata kelola sistem tata niaga LPG menerima saya kepada nggak bicara soal teknisnya itu tadi. Saya bicara soal. Bukan, maksud saya jangan dikatakan bahwa ini presiden tidak tahu ini. Loh, ya. Teknisnya pasti tidak tahu. Tapi ini penjelmaan daripada kan pelaksanaan keputusan strategis. Kita nggak tahu itu pernyataan resmi dikeluarkan oleh Bung Dasko. Yang saya juga pertanyakan, Bung Dasko ini sebagai apa menyebutkan itu? Apakah kapasitas sebagai wakil ketua DPR atau kapasitasnya sebagai orang partai gitu. Yang saya sebetulnya pada tingkat itu saya mau kritik, inilah kelemahan orang yang sudah duduk di jabatan strategis kenegaraan, masih juga duduk di jabatan strategis partainya gitu. Jadi bolak-balik ini, kita nggak lihat lagi nih, mana dia, kapan dia bicara sebagai orang partai, kapan dia bicara sebagai pejabat negara gitu. Jadi kita nggak tahu lagi tuh gitu. Saya juga mau katakan tuh, Pak Dasko, Anda berfungsilah sebagai wakil ketua DPR gitu loh. Urusan partai itu serahkan aja kepada yang lain dulu. Kan ada juru bicaranya presiden, ada macam banyak itu juru bicara presiden. Kok malah seperti nggak difungsikan dalam hal yang seperti ini, itu maksud saya gitu. Tapi di luar itu kalau penjelasannya Bang Nurdin tadi makin menguatkan saya. Berarti istilahnya Bang Nurdin mengatakan yang dilakukan oleh Bung Bahlil itu bukan tanpa persetujuan presiden. Padahal teknisnya enggak diketahui oleh presiden. Bisa jadi. Saya justru mempersoalkan justru di teknisnya ini yang jadi masalah. Karena komitmen untuk efisiensi itu adalah komitmen bersama. Salah satunya adalah mengkoreksi untuk memastikan seluruh ya penjualan gas LPG itu tepat sasaran. Kan itu kira-kira enggak seperti sekarang. Lah itu enggak, bayangan saya justru bicara pentingnya itu bukan pada efisiensinya itu, bicara pentingnya teknis. Bagaimana kita ngangkat LPG dari pengecer ke pangkalan itu. Itu justru yang jadi problem utamanya gitu.